Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasalan di Raku Channel. Alhamdulillah kita kembali lagi untuk mereview Mi 10 yang udah kita unboxing kemarin dan udah kita pakai selama 1 minggu plus 1 hari. Bagi kalian yang belum nonton unboxing kita, yuk cek dulu unboxing kita di video sebelumnya. Ya, langsung aja kita masuk ke bagian review body. Tebal bodi di Mi 10 ini yaitu 0,35 inci dan hanya berbeda 0,4 inci dari Samsung S20 dan S20 Plus. Dan ini menurut saya nggak terlalu tebal dengan baterai yang benar-benar besar ya. Dan build bodi daripada Mi 10 ini udah dibuat oleh Gorilla Glass 5 bagian depan dan kaca di bagian belakang. Walaupun saya nggak dapat spesifik yang lebih detail lagi. Di bagian belakang itu menggunakan Gorilla Glass 5 juga atau bukan, yang jelas terbuat dari kaca juga. Tapi yang saya suka daripada Mi 10 ini kacanya itu nggak licin, jadi nggak usah khawatir buat kalian yang lagi genggam HP-nya tanpa softcase ataupun hardcase untuk kelepasan. Langsung kita masuk ke bagian display. Display di Mi 10 ini layarnya udah didukung oleh Super AMOLED dan benar-benar memanjain mata banget. Serta di sini ukuran pixelnya itu 1080 kali 2340 pixel dengan rasio perbandingan 19,5 berbanding 9 dengan didukung oleh DPI Density 386 yang cocok banget buat kalian untuk bermain game dan bermedsosan. Dan tentunya juga di Mi 10 ini udah didukung oleh refresh rate hingga 90 Hz. Akan tapi bisa diatur juga ke 60 buat kalian yang nggak suka 90 Hz karena baterainya mungkin lebih sedikit boros ya. Langsung kita masuk ke bagian performa. OS di Mi 10 ini udah didukung oleh OS terbaru yaitu Android 10 dan juga MIUI 11 yang mungkin dalam waktu dekat ini akan bisa di-upgrade atau upgradable ke MIUI 12, semoga aja secepatnya ya. Dan juga di yang gak kalah pentingnya, yang bahkan mungkin ini adalah salah satu yang paling penting di bagian Mi 10 yaitu chipsetnya. Chipset di Mi 10 ini udah menggunakan Snapdragon 865 dengan ukuran chipsetnya 7 nanometer plus yang mendukung performa gamingnya sangat-sangat mumpuni banget. Dan untuk Antutu benchmarknya udah mencapai 578.000 yang dimana saat ini adalah seingat saya ini Antutu terbesar ya untuk sekarang, untuk sementara ini. Dan benar-benar bisa main game apa aja dengan rata kanan. Yang udah saya coba sih di Mobile Legends, di PUBG ya. Dan seperti game kayak kemarin itu ada di Blade and Soul dan lain sebagainya, itu benar-benar bisa rata kanan dan gak ada lag sama sekali. Dan kita masuk ke bagian 4 yaitu baterai. Baterai di Mi 10 ini udah menyokong baterai sebesar 4780 mAh dengan dukungan fast charging dan wireless charging 30 watt. Benar-benar cepet banget. Udah saya coba kemarin waktu saya coba itu dari 0% ke 100% itu hanya membutuhkan 1 jam 10 menit. Walaupun kemarin Xiaomi mengklaim fast charging ini nggak perlu sampai 1 jam untuk mengisi pengisian daya baterai dari 0% ke 100%. Tapi saya nggak tahu kenapa saat saya coba benar-benar yaitu membutuhkan dari 1 jam 8 menit hingga 1 jam 10 menitan ya gitu. Dan saya coba juga pengisian baterainya saat saya sambil bermain game Mobile Legends dengan voice chat on, itu membutuhkan waktu 1 jam 45 menit untuk pengisian baterainya non-stop. Jadi benar-benar saya pakai main game selama 1 jam 45 menit untuk pengisian baterainya. Itu dari 1% hingga 100%. 1%-nya pun udah mau 0% sih. Udah saya pakai dulu biar benar-benar hampir mendekati 0%. Dan yang terakhir kita akan bahas kamera. Kemarin udah kita bahas kamera dan kita coba juga waktu di unboxing secara singkat. Namun untuk lebih detail lagi silakan dilihat bagaimana kualitas kamera, foto dan videonya. Langsung aja check it out. Oke, ini adalah
tes kamera untuk video 4K 60 fps. Kita coba jalan kaki di tambak keluarga ya. Ya, di sini ada banyak pohon pisang, ada banyak pohon pepaya juga. Ini kolam ikannya ada sekitar 8 kolam. Satu kolam khusus pribadi, bukan untuk dijual. Jadi totalnya ada 9. Oke, kita coba lari kecil. Oke. Ya, ini kita di Sabilan Muhtadin. Habis coba-coba kamera 108 megapiksel, kamera biasanya, kemudian foto makro dan juga ultrawide-nya. Dan ini kita sekarang lagi nyoba video kamera depan, gimana suaranya, gimana kualitas videonya. Ini saya sambil jalan, sambil mutar. Kita lihat ya, gimana nanti penilaiannya dari kalian sendiri. Dan juga ini perlu saya infokan bahwa ini tanpa alat, jadi langsung dari tangan sendiri. Jadi mungkin agak goyang. Cuman tadi kita lihat juga untuk kamera utama, setelah kita pakai stabilizer nggak terlalu goyang ya. Tapi kalau untuk kamera depan nggak ada stabilizer ya. Jadi normal. Ya, demikian tadi hasil daripada kamera dari Mi 10, hasil foto dan juga hasil video dari Mi 10. Silahkan kalian nilai sendiri gimana hasilnya. Dan kita langsung aja masuk ke bagian kekurangan. Kekurangan pertama yang ada di Mi 10 ini yaitu adanya sidik jari di bagian kaca bagian belakang Mi 10. Walaupun menurut saya itu bukan menjadi kekurangan yang sangat besar, karena hampir seluruh handphone yang menggunakan build body kaca di bagian belakang itu menyisakan sidik jari di bagian belakangnya. Dan itu menurut saya juga tidak terlalu bermasalah karena kita bisa menggunakan soft case ataupun hard case di bagian belakang HP kita. Yang kedua, masalah di Mi 10 ini yaitu warna yang sedikit berlebihan dari Super AMOLED display-nya, yang sebagian kecil mungkin ada orang yang nggak suka dengan warna yang begitu tajam dan lebih suka dengan layar yang IPS. Mungkin ini agak sedikit berlebihan, dan sekali lagi menurut saya ini bukan kekurangan yang besar, dan saya fine-fine aja sih. Malah saya lebih suka dengan Super AMOLED display ini daripada yang IPS display. Kemudian yang ketiga, ini yang saya rasakan saat saya bermain game. Mi 10 ini agak sedikit terasa panas saat saya bermain game, walaupun nggak terlalu lama saya menggunakannya. Udah terasa agak hangat di tangan saya, dan itu menurut saya sih agak mengganggu sedikit. Karena katanya sih Mi 10 ini kan memang menggunakan cooling tipe 2.0, tapi nggak tahu kenapa saat saya bermain game terasa masih agak panas waktu di jempol saya. Nggak terlalu panas juga sih saat saya genggam, cuman di jempol aja kerasa panas di layar depannya itu, nggak tahu kenapa. Kemudian keempat, di Mi 10 ini tidak memiliki audio jack 3.5. Jadi mungkin buat kalian yang streamer agak sedikit mengganggu. Kalau yang masih menggunakan streamernya menggunakan kabel, tentu ini benar-benar mengganggu ya. Agak susah sih, agak ribet, dan mungkin kalau untuk masih yang menggunakan kabel, saya bilang mungkin nggak bisa dipakai untuk streaming kalian, karena otomatis kan nggak ada audio jack dan kalian nggak bisa berinteraksi dengan orang-orang yang menonton video kalian saat streaming. Kemudian yang kelima, ini mungkin adalah alasan terbesar kalian untuk tidak membeli Mi 10, yaitu di Mi 10 ini masih menggunakan single card. Dan buat kalian yang membutuhkan 2 hingga 3 kartu untuk menjalani kehidupan kalian, tentu saja ini sudah sangat berkekurangan. Tapi ada solusinya sih dari saya, walaupun saya ini menggunakan 2 SIM card juga, tapi saya mengakalinya dengan membeli handphone yang kecil hanya untuk telepon aja, dan di kartu Mi 10 ini saya pasang untuk kartu internet saya. Gitu aja sih ngakalinnya. Kalau kalian
pengen banget punya Mi 10 tapi kekurangan yang sangat kalian beratkan itu adalah SIM card, tentu solusinya seperti itu sih menurut saya kalau kalian ingin memiliki Mi 10 dengan 2 kartu. Oke, itu aja. Sekian review dari kita, semoga bermanfaat dan memberikan informasi yang kalian butuhkan. Tapi apabila ada yang masih kalian ingin tanyakan dan belum jelas, silahkan tulis di kolom komentar gimana hasil daripada review kita, ataupun ada kekurangan-kekurangan dari kita, silahkan tulis aja di kolom komentar. Like kalau kalian suka video ini dan dislike kalau kalian tidak suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.